Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jemaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Asy-Syu'ara ya. Pembahasan mengenai kaum Ad dan Nabi Hud yang sama saja diseru kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya beberapa ciri-ciri orang yang menghambur-hamburkan hartanya. Orang yang membuat benteng sehingga dia seolah-olah terlindungi ya dari kematian. Dan kaum ini adalah kaum yang suka menyiksa dengan cara yang zalim, bengis. Disampaikanlah oleh Nabi Hud ya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-136 surat Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sawa'un 'alaina awa'azta am lam takum minal wa'izin. Berkata kaumnya Hud ya, kaum Ad, bahwa mereka berkata sama saja bagi kami. Sama bagi kami itu sama ya, awa'azta am lam takum minal wa'idin, kamu memberi nasihat atau kamu tidak memberi nasihat. Jadi kaum Nabi Hud ini ngomongnya begini, terserah terserah Anda lah, Anda mau ngasih nasihat atau enggak terserah. Sama aja bagi kami, mau ngasih tahu ke saya atau nggak ngasih tahu. Kalau bahasa sekarang tuh, ini hidup aku, saya tidak mengganggu Anda jangan mengganggu aku, ini hidup aku. Saya mau melakukan apapun, rumah aku ya. Aku bikin villa di atas, aku bikin bangunan di atas sebagai tanda, itu urusan aku. Anda jangan coba-coba mengusik-usik bisnis saya gitu. Ya, ini kan Nabi Hud mengingatkan, Anda menyiksa itu begini, Anda ini membuat benteng-benteng, Anda ini membuat tanda-tanda di atas tempat yang tinggi. Itu kan sia-sia gitu. Uang Anda dipakai untuk hal demikian. Kan banyak itu. Saya pernah ngobrol itu sama, ya mudah-mudahan saja kita tidak seperti itu ya, sama orang yang mempunyai satu koleksi nggak disebutin lah nama koleksinya, dan dia sering beli itu ya, uangnya dipakai untuk hal-hal yang kalau kita lihat tidak penting-penting amat itu, cuma karena model ini ganti gitu. Betapa sayangnya harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hanya untuk hal-hal yang demikian. Itu ceritanya Nabi Hud dan kaum Ad begitu ya. Apa yang dia lakukan, dia bikin bangunan tinggi gitu ya, di tempat-tempat tinggi. Jadi mereka ini teknologinya sudah high teknologi zaman itu. Jadi gunung tuh dipahat gitu ya, dibikinlah bangunan, entah menara, entah villa, entah apa aja namanya. Ini diingatkan oleh Nabi Hud, Anda itu jangan memboros, jangan menghambur-hamburkan uang. Kenikmatan yang Allah beri itu untuk ibadah gitu. Ya. Dibuat benteng-benteng ya, mungkin di kampung dia dibuat seperti seolah-olah benteng itu akan melindungi dia dari kematian. Ya. Tambah lagi salah satu perilaku buruk mereka adalah suka menyiksa, gemar melakukan penganiayaan terhadap orang yang dia kuasai. Lengkap sudah ini orang-orang ini, uangnya dihambur-hamburkan ya, kemudian
eh, berlaku buruk terhadap orang lain. Ini diingatkan oleh Nabi Hud. Apa kata mereka? Sabodo teuing. Ini bahasa Bogor ya. Terserah Anda itu mau ngasih tahu ke kami atau enggak, terserah. Ini bisnis kami. Jangan usik kepentingan kami, hobi kami. Kan banyak tuh begitu tuh. Saya hobinya begini, saya nggak ngelakukan itu ke Anda. Anda urusan Anda, ini hobi aku. Dia lupa bahwa hobi itu kan berpengaruh pada dirinya, pada anak-anaknya, pada keluarganya, pada orang di sekelilingnya. Hobi yang buruk akan menghancurkan enggak cuma dia, tapi yang lain juga. Kan ada yang begitu, ini kan hobi saya. Ya, ini kan urusan saya. Ya. Ada orang-orang ini sama nih, sawaun alaina awa'azta am lam takum minal wa'idin. Masa bodoh ente ngomong sebusa-busa, ente ngomong sampai keluar busa tuh ngomong untuk ngasih tahu kami, nggak ada urusan. Sama aja. Itu sama seperti orang yang ketika mendengarkan orang yang menyeru kepada Allah, masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan. nggak sempet lewat ke dalam. Mantul, bukan mantap betul, memang mantul ini. Ada orang-orang yang begitu. Di zaman jahiliyah Rasulullah SAW itu ada yang sampai menutup telinganya, jangan sampai Al-Quran datang. Jangan sampai Al-Quran mendekati ini ke sini, masuk ke telinga. Naudzubillah kalau kita sampai kayak gitu. Ini kayak gini. Masa bodoh, sama aja. Nah, coba kita lihat ayat selanjutnya. Jamaah Kampung Takwa dan rahimakumullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini serta melihat siaran ini, mudah-mudahan. Saya nggak tahu sampai sejauh apa jangkauan siaran seperti ini. Mudah-mudahan itu adalah kebaikan. Ayat selanjutnya 137. Nah, ini penyakit yang mirip, sama aja di masa jahiliyah manapun ya. In hadza illa khuluqul awwalin. Sesungguhnya ini adalah gaya hidup ataupun agama atau cara hidup awalin bapak-bapak kami yang dulu. Mereka nggak mau disalahin. Salahin bapak-bapak kita dulu saya begitu, saya berbakti pada bapak, saya berbakti pada orang tua. Apa yang diturunkan orang tua saya terima. Dia lupa bahwa orang tua pun perlu diperbaiki. Kalau dia salah, ya sebut salah ya. La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Nggak ada taat pada makhluk kalau dia bermaksiat pada. Ini mereka berlindung. Wahai Hud, sorry ya, ini bapak kita aja dulu begitu dan aman-aman aja tuh. Dari zaman dulu kegiatan ini atau hobi ini ada di kampung ini aman-aman aja. Kenapa Anda ngusik-ngusik gitu? Ngomong-ngomong boros lah apa ini? Mengingatkan ketakwaan lah, takut dengan azab lah. Apa masalahnya? Bapak-bapak kita aman dari dulu. Ini perilaku jumud, perilaku taklid, mengikuti secara buta ya. Jumud beku, palanya udah beku. Untuk orang kayak gitu nggak ada urusan. Ambil berbusa-busa ngomong gitu. Kalau bahasa lain kita itu, kalau perlu semua media datang ke saya nggak ada urusan ya. Mau media sosial, mau media omongan langsung, mau macam-macam lah, TV ya, YouTube, Facebook, Instagram lah, Twitter, ngomong tentang kebaikan ada semua di situ. Kalau saya nggak mau, nggak ada urusan. Ini kita dari dulu udah begitu ya. In hadza illa khuluqul awwalin. Ini dari dulu kebiasaan khuluq itu apa ya? Perilaku dari dulu tuh begitu bapak kita. Ngapain Anda itu musik-musik? Oleh ini ceritanya siapa? Kaum Ad. Sama kan?
Kalau ditanya nih orang-orang Quraisy gitu, kenapa Anda membunuh anak perempuan Anda? Dulu juga begitu bapak saya. Kenapa Anda haji dengan telanjang? Emang begitu dari dulu kok. Coba bayangkan oleh kita, kalau kita ngeliat di Ka'bah itu orang telanjang. Dan memang begitu cara haji zaman jahiliyah waktu itu. Apa namanya, kambing disembelih, dipeper-peperin darahnya itu. Ya. Banyak tuh cerita jahiliyah tuh sama saja ini. Dari dulu sampai sekarang. Ya. Ya. Termasuk apa? Yaitu uang dibagi-bagikan ke yang nggak bener kan gitu. Ya muji kita bisa-bisa di depan orang, wah kasih duit, berbangga-bangga ya. Sama saja itu ya, kisah-kisah kaum terdahulu dengan sekarang sama aja ya. In hadza illa khuluqul awwali. Ini dari zaman dulu kami begitu ya. Jadi Anda mau nyampein kayak gimana juga nggak ada urusan. Nah, ayat selanjutnya ayat menantang Hud. Aja mah kamu takwa serai kita lihat di ayat 138. Wa ma nahnu jatuh center. Ini pakai center. Agak terang dikit nah. Bentar ya. Salahan pada tuh kan udah gak mau tatar ini tapi nggak bisa ini juga goyang. Ayat selanjutnya 138 ini ayat nantang dari kaum Ad ya. 138 Asy'ara. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak akan diazab. Apa mereka bilang? Maaf ya Hud, ente ngomong apa juga kami nggak bakal datang. Azab nggak bakal mampir ke kampung kita, ke kampung kami nggak bakal. Nantang dia. Mana buktinya Anda bisa menurunkan azab? Yang ada bilang kita harus takut dengan nanti kalau Allah, mana bukti? Nantang dia pikir kekuatan dia membangun benteng, membuat teknologi tinggi di gunung ya, itu bisa melindungi dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Indonesia ini mestinya ya, negeri kita kan negeri bencana, negeri penuh dengan ancaman bencana ya. Mestinya kita ingat bahwa kapan saja Allah bisa mengazab ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah datang ke Uhud ya. Dan ketika Uhud bergetar entah gempa dan sebagainya, Nabi mengatakan, wahai Uhud, tenanglah, di sini ada nabi dan ada 2 orang syahid ya. Ada nabi, sidik, dan 2 orang syahid. Pada saat itu yang datang ke Gunung Uhud itu ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Memang Abu Bakar disebut as-siddiq ya. Yang ini sudah diketahui bahwa mereka akan syahid. Siapa? Umar dan Utsman. Tenanglah wahai gunung lah gitu. Ya, tenanglah wahai gunung. Setelah itu ya gempanya berhenti. Kita di Indonesia itu negeri gempa, negeri gunung api kan. Bahkan sekarang ada lagi negeri tsunami, lebih maju lagi di sini negeri likuifaksi. Mestinya kita mengingat bahwa azab Allah begitu dekat di Indonesia ini. Gampang aja Allah gerakan kapan saja. Ya, mestinya lebih sensitif gitu.
Karena kita sudah tahu sekarang gimana caranya Allah menenggelamkan manusia di dalam tanah. Bayangkan tanah bisa ditenggelam. Ya, likuifaksi itu kan begitu ya. Tanahnya berubah jadi cairan. Orang itu dikejar-kejar sama cairan. Ya. Dan kembali lagi kepada ayat bahwa kaum Hud ini, kaum Ad ini ya, menantang Hud, nggak bakal datang azab ke sini. Ya. Betapa sombongnya manusia seperti itu. Ya. Ayat selanjutnya. Ya. Ayat selanjutnya di ayat yang ke-149. Fakadzabuhu faahlaknahum inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Mereka mendustakan Hud. Ya, Bang Hilman, kabar, assalamualaikum. Mereka mendustakan Hud. Faahlaknahum, lalu kami hancurkan mereka. Inna fi dzalika laayatan, sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Tanda-tanda bahwa Allah berkuasa. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan banyak diantara mereka yang tidak beriman. Nah, dua kata saja. Fakadzabu faahlaknahum. Waalaikumsalam. Kang Ilman, tetap semangat Kang Ilman. Di mana-mana bergerak menuju kebaikan, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan main ke Bogor? Kembali lagi. Faahlaknahum. Fakadzabuhu faahlaknahum. Ada dua kata saja. Dengan dua kata selesai masalah. Apa? Mereka mendustakan, mereka dihancurkan. Ente dusta, ente hancur. Ringkas, dihancurkan sama Allah. Apa bentuk kehancuran? Banyaklah caranya. Zaman-zaman dahulu itu ada yang pakai batu, ada yang dengan suara aja bisa menghancurkan orang. Kalau kita ukuran desibel itu, mungkin kita ada infrasonik ya, ada ultrasonik, audiosonik, ada bahkan suara yang memecahkan telinga, menghancurkan telinga. Tingkatnya tinggi dan bisa menghancurkan, bisa, gampang aja, ya. Ya. Banyak cara yang Allah siapkan untuk mengadab. Ya. Fakadzabuhu faahlaknahu. Anda mendustakan Hud, Anda kami hancurkan. Anda minta azab, aku kasih. Lu jual, gua beli. Kira-kira ini bahasa suku. Ente nantang, aneh kasih. Itulah yang terjadi di Quraisy di perang Badar itu, ya. Petinggi-petinggi Quraisy, ya. Coba kita lihat bagaimana petinggi Quraisy ini, ya, terbunuh di perang Badar. Ya, salah satunya adalah ketika perang Badar, ada cerita, ada dua orang anak muda lah. Dua orang anak muda ini, kalau tak salah namanya Amr bin Jamu dan temannya ya. Yang menceritakan ini adalah seseorang sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah. Nah, dia ketika di perang Badar, dia ceritakan bagaimana ada seorang anak muda, dua orang anak muda, dia nanya, paman, yang mana yang namanya Abu Jahal gitu. Mungkin dia kan orang Madinah ya, dia nggak tahu persis tentang orang. Dulu kan nggak ada WA, nih orangnya dicari, orang ini nggak ada. Nah kemudian yaudah nanti saya kasih tahu. Wah, sembari dia perang kan bertiga ini kira-kira. Kemudian terlihatlah Abu Jahal ada di sana. Nah tuh kamu kalau pengen tahu yang namanya Abu Jahal, nah, itu di sana tuh. Itu benar paman, kata dia gitu. Mereka berdua, ya
Nah kemudian mereka bergerak tuh berdua, pengen membunuh itu orang yang selama ini mencaci maki Nabi, yang mau mempergunakan kekuasaan untuk penyiksa. Ini cerita Abu Jahal. Oh iya. Ya mudah-mudahan lah Pak Jekri juga menjadi amal ibadah bagi, tetap semangat ya. Ayo. Nah, ini cerita lagi ya. Jadi ada tuh di sana tuh, mereka bergerak ke situ. Ya. Nah, akhirnya dibunuh lah itu. Singkat cerita lah, si Abu Jahal tuh dibunuh. Ya. Dan mereka membawa gonima. Yang disebut gonima itu apa yang ada di Abu Jahal itu, mungkin cincinnya, mungkin apa, baju besi dibawa itu kepada Nabi. Ketika selesai perang Badar. Nah kemudian Nabi berkata, siapa yang bunuh Abu Jahal? Dua-duanya nunjuk, saya gitu. Amr bin Jamuh, kalau salah saya namanya Amr bin Jamuh atau bin Jamuh lah, bin Amr bin Jamuh, saya lupa. Dua-duanya menunjuk, oh ya Pak Sel, coba lihat pedang kamu, belum dicuci kan? Belum, ada bekas darahnya. Ya udah, benar, berarti kamu silakan membawa gonimahnya ya. Gonimah yang ada di orang yang dia bunuh itu biasanya diambil oleh orang yang membunuhnya. Tapi kalau yang tergeletak di mana-mana itu dikumpulin dulu gitu gonimah. Kumpulin dulu dan tidak boleh ada yang mengambil sebelum ada pembagian. Ya. Dan sebelumnya 1/5 diberikan kepada Allah dan Rasulnya, entah untuk kegiatan dakwah dan sebagainya. Jangan sampai gulul. Kemarin kita udah sampaikan ya, gulul itu mengambil sesuatu tanpa hak, belum dibagikan udah diumpetin, udah diiniin ya. Nah kita lihat itu contoh satu orang yang diazab Allah dengan cara dibunuh ya. Selesai udah masa dia berbangga diri bahwa kan sebelumnya begitu kan perang Badar itu 300 ketemu 1000 kurang lebih ya. Kita akan datang ke sana, kita pesta ke sana. Ya, kalau perlu kita berhenti setelah menang, kita pesta di sana supaya ngasih tahu kepada seluruh orang Arab betapa kita kuat orang Quraisy itu dibanding Muhammad. Nah gitu ceritanya. Habis nantang itu. Kemudian apa? Nabi Muhammad SAW ketika semua dimasukkan ke sumur, kita jadi ingat ya, di Indonesia itu punya ingatan terhadap sumur apa? Sumur yang G30 SPKI. Itu ini Indonesia. Tapi kalau di sana diceritakan bahwa mayat-mayat itu dilemparkan ke sumur Badar. Kemudian Nabi ngomong begini di sumur itu Nabi ngomong, Abu Jahal, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, wahai Utbah, misalnya siapa sebutin, kami sudah menemui janji Allah, janji Tuhan kami. Apakah kamu sudah menemui janji Allah kepadamu? Gitu. Sahabat kan pada ngerubung tuh, teman-teman Nabi pada ngerubung. Ya bingung gimana gitu kan. Kok Nabi ngomong begitu gitu ke sumur yang udah ada mayatnya bertumpuk-tumpuk gitu. Ada sahabat yang nanya, itu teman Nabi nanya, wahai Nabi, kenapa engkau ngomong sama orang mati gitu. Kata Nabi bersabda begini, wahai teman-teman, sahabat-sahabatku, sesungguhnya apa yang kita bicarakan itu lebih didengar mereka dibanding kita. Nah itu berarti orang yang sudah mati itu mendengar apapun yang dibicarakan di sekelilingnya pada saat itu, mungkin sebelum dikubur dan sebagainya. Nah ini menjadi isyarat kita supaya jangan menceritakan apapun keburukan orang yang baru saja meninggal ya.
ceritakanlah yang kebaikan. Mudah-mudahan itu bermanfaat, mudah-mudahan kita juga menjadi bersemangat untuk melakukan kebaikan. Jangan ceritakan keburukan. Nah, ini cerita tentang orang-orang yang azab Allah turun di Badar pada saat itu ya. Ya, minal malaikati murdifin, disebutkan ada malaikat yang datang untuk menghancurkan mereka. Ya, betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. 300 banding 1000 di perang Badar. Berarti 1 banding 3. Ya. Sampai tuh azab Allah ke situ. Ya. Betapa dia punya 1000 kekuatan prajurit, coba. Dengan kekuatan perang berbeda dengan Nabi Muhammad SAW pada saat itu, karena waktu itu kan ceritanya cuma untuk mengejar kaum Abu Sufyan dengan peralatan sederhana seadanya. Tapi azab Allah datang ke situ, orang-orang yang membanggakan diri, menyombongkan diri. Makanya kembali lagi kepada ayat ini tentang Nabi Hud. Fa'ahlaknahum, fakazzabu, mereka mendustakan, kami hancurkan gitu. Selesai itu semua. 2 kata aja. Ya. Nauzubillah. Jangan sampai nih kita kaumnya begitu tuh. Ya. Ya insya Allah. Amin. Terima kasih Ailman. Seperti itu. Inna fi dzalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya dari semua itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan banyak mereka yang tidak beriman. Ya. Ini artinya apakah mereka yang tidak beriman di sana? Bisa saja kaum Hud juga ada yang beriman juga, gitu. Tapi sangat sedikit. Dan ini juga peringatan buat kita. Betapa banyak kehidupan orang terdahulu ya, yang hancur, yang binasa, yang rusak, tapi tidak mengingatkan kita kepada itu. Ya, Fir'aun udah tenggelam, ya, kekuasaan dia begitu diktator, ya. Begitupun Korun, ya. Dan banyak kisah-kisah lain. Nabi Nuh kemarin, seluruh orang yang kecuali yang beriman sama dia hilang di telan banjir, ya, air bah. Bisa kebayang oleh kita tuh air bah, bahkan dikatakan itu hampir seluruh bumi lah ya berubah. Betapa mudahnya Allah Subhanahu wa taala membuat satu gerakan di dalam dunia ini, bumi ini, planet ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditanya, "Wahai Muhammad, kalau kamu benar nabi itu, coba belah tuh bulan." Coba belah tuh bulan. Mereka nih ngomong begini, coba tuh belah tuh bulan. Kamu kan nabi, katanya Allah berada di pihakmu. Nah itu coba tuh belah tuh bulan. Kata siapa? Kata orang-orang Quraisy. Ya. Wan syaqqal qamar. Lalu Allah belah bulan itu. Kaget orang-orang itu. Yang satu di gunung sebelah sana, yang satu gunung di sebelah sini. Terbelah itu. Kaget mereka, sebagian ada yang beriman, tapi yang lain tetap aja, "Oh, kamu tuh nyihir kami." Gitu. Coba kita buktikan nih, besok ada orang yang datang dari jauh tuh. Ada kafilah dagang itu ya. Besok ada orang yang datang, coba kita tanya. Ini jangan-jangan di sini doang. Ketika besoknya ditunggu mereka. Nggak sampai ngomong lagi, kira-kira ada gak perubahan-perubahan yang kamu lakukan, yang kamu rasakan malam kemarin? Oh iya, malam kemarin tuh bulan tuh menjauh, kata dia. Itu disaksikan juga di tempat lain ketika bulan terbelah. Saya nggak tahu kalau penelitian terbaru apakah pernah terjadi pembelahan dalam bulan itu. Jadi bulan aja bisa dibelah sama. Laut yang tadinya rapat, yang tadinya tidak pernah terfikir oleh manusia bisa ada jalan di bawah laut, itu dibelah oleh Allah. Ya termasuk itu ya, yang likuifaksi itu. Mungkin kita rasakan tanah ini ajak aman gitu kan, tahu-tahu berubah jadi lumpur, keserap kita. Alhamdulillah.
gampang aja Allah siksa gitu. Kita mau gak nih beriman? Ini aja masalahnya. Mau gak kita terus-terusan untuk bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala? Jangan bergerak menuju hal yang nafsu dan setan. Ini masalah. Ayat terakhir dari pembahasan kita. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan Allah Tuhanmu maha perkasa lagi maha penyayang. Ini berkali-kali diulang ayat ini. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah tuh perkasa, tapi Allah juga penyayang. Allah tuh menginginkan kita semua bergerak menuju Dia, bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu jangan kamu merasakan keazizanku gitu, keperkasaanku. Tapi rasakanlah kerahimanku, kasih sayangku. Kata Nabi SAW, betapa Allah Subhanahu wa taala berkasih sayang kepada manusia yang menduakan Dia pun diberi rezeki. Ya. Orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak percaya Allah diberi rezeki. Supaya apa? Supaya dia ingat bahwa rezeki juga Allah memberikan. Makanya segera bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kan saya lupa lagi. Ya udah bismillah, sekarang ada handphone, tinggal diingetin. Nih sekarang nih lagi inget nih. Ini misalnya ya, teman-teman sekarang lagi inget. Udah kalau begitu dah saya coba deh memperbaiki bacaan Quran saya, memperbaiki sholat. Nanti lupa lagi. Pakai handphone, ingetin. Kalau perlu tulis di reminder. Susah juga ngomongnya. Di reminder ditulis, ayo mulai sekarang kamu harus nemui Pak ini. Supaya apa? Supaya bisa bacaan kamu diperbaiki misalnya. Kemudian mulai sekarang kamu harus menahan diri dari, maafin kalau misalnya memukul anak misalnya, atau caci maki istri. Tulis aja di handphone, diingetin aja, tulisin tek langsung dulu. Ketika tini ada alarmnya, pas dilihat, oh iya ya saya harus ngaji nih. Nah gitu. Enak jadinya. Pakailah semua teknologi yang Allah berikan. Ya, teknologi yang dibuat oleh manusia untuk kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.